Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah Masjid Al-Fatah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan taklim. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan betul-betul dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal hasanah dan menjadi bekal kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Amin. Salat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan kepada kita, yang telah mengarahkan kepada kita, yang telah menuntun kita bagaimana seharusnya kita hidup di dunia ini dengan cara-cara yang benar, yaitu dengan syariat agama Islam. Hadirin yang berbahagia, pada pagi hari ini Ahad ketiga saya diamanai oleh takmir untuk melakukan atau memberikan kuliah subuh secara rutin pada Ahad ketiga. Nah, saya diminta untuk mengisi materi tentang ekonomi syariah. Ekonomi syariah ini agak familiar di dunia pendidikan Islam, tapi mungkin tidak begitu familiar di Bapak Ibu semuanya. Biasanya dulu pertanyaannya ketika saya awal kuliah itu selalu diledek oleh teman-teman, ekonomi kok Islam gitu. Nah, makanya untuk beberapa bulan ke depan ya, setiap Ahad ketiga kita akan berbincang tentang ekonomi syariah. Nah, oleh karena itu pada pertemuan pertama saya itu akan sedikit berbicara tentang kenapa harus ada ekonomi Islam gitu. Ini kan kayaknya kayak makhluk baru yang baru tahun 75 itu mulai sosialisasikan, kemudian baru setelah reformasi itu perguruan tinggi Islam itu banyak membuka jurusan ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Sebenarnya sejak kelahiran Islam itu include di dalamnya ya ekonomi. Jadi semua aspek kehidupan itu diajarkan oleh Rasulullah, apalagi tradisi kelahiran Islam itu lahir pada tradisi perdagangan, bukan pertanian. Jadi bangsa Arab pada waktu itu tradisinya adalah tradisi perdagangan, niaga. Oleh karena itu di dalam Al-Quran sering ada ayat-ayat yang menerangkan tentang itu. Umpamanya rikhlatas syita'i was-shaif, musim dingin, musim panas, orang-orang bangsa Arab melakukan perjalanan untuk berniaga gitu. Nah, sebenarnya secara umum hanya ada dua aliran ekonomi di dunia ini. Yang satu adalah sosialisme, yang satu adalah kapitalisme. Yang sosialisme itu lahir karena pemberontakan Karl Marx atas orang-orang borjuis
orang-orang kaya. Sementara kapitalisme itu didirikan atau diusung oleh Adam Smith. Nah, bagaimana kedua aliran ekonomi ini kok bisa menguasai dunia? Kalau Karl Marx itu menguasai dunia karena menarik bagi kelompok-kelompok miskin. Jadi kelompok-kelompok miskin itu diperjuangkan oleh Marx pada waktu itu karena ada revolusi industri sehingga alat-alat produksi itu dilakukan oleh mesin, kemudian ada kesenjangan yang luar biasa. Ada tuan-tuan tanah, ada orang-orang kaya yang mengeksploitasi orang-orang miskin. Ada yang memiliki banyak budak. Jadi sistem perbudakan itu masih berlaku, sehingga kalau di film-film lama itu masih ada orang-orang hitam, biasanya itu menjadi kelas proletar, artinya orang-orang yang disingkirkan, orang-orang miskin, orang-orang yang dieksploitasi. Sementara dalam buku filsafat ekonomi itu ada tokoh, yaitu Francois Quesney namanya. Ini karena namanya kuliah, makanya ya kuliah subuh tetap kuliah namanya. Francois Quesney ini yang mengilhami Adam Smith yang akhirnya nanti melahirkan kapitalisme. Nah, Francois Quesney ini mengandaikan bahwa harmoni kehidupan itu kalau orang itu jadi petani, kalau orang itu istilahnya berdamai dengan alam. Makanya sebenarnya embrio dari kapitalisme itu, filsafatnya itu sebenarnya dia harmoni dengan alam, ya, dalam filsafat ekonomi begitu. Namanya Francois Quesney. Nah, pemikiran Francois Quesney itu kemudian menarik bagi Adam Smith. Adam Smith kemudian berbicara banyak bagaimana orang itu supaya bisa kaya. Orang itu bisa kaya kalau mandiri. Maka konsep awal kapitalisme sebenarnya miliknya Adam Smith itu adalah individualis. Ketika si A ini mandiri, sukses, si B mandiri, sukses, C mandiri, sukses, kemudian si D mandiri, sukses, begitu seterusnya. Individu-individu yang sukses ini akan melahirkan kumpulan orang-orang yang sukses dan akan terjadi kemakmuran. Nah, itu pikiran Adam Smith. Sekilas kelihatannya indahan. Jadi orang itu harus punya etos kerja yang tinggi, harus individualis, harus maju sendiri. Karena kumpulan orang-orang yang maju ini itu akan membuat masyarakat yang maju. Betul nggak, Pak? Kalau ada Pak Haji Sutrimo 1000 aja di Tulungagung, nah Tulungagung ini sudah jadi Madinah beneran ya. Jadi Madinah beneran. Nah, kelemahan dari konsep ini adalah karena didasarkan pada konsep individualis, maka kemudian yang lahir adalah keserakahan, yang lahir adalah kompetisi, yang lahir adalah ancaman, menganggap bahwa orang lain itu ancaman bagi kita, maka kemudian ada persaingan yang luar biasa. Nah, sementara sosialisme yang hari ini saya kira sosialisme itu nggak ada. Komunis yang katanya sosialis itu kalau kita lihat sekarang itu sangat kapitalis. Ya. Jadi secara ideologi mungkin masih dibicarakan, tetapi realitasnya di dunia ini nyaris tidak ada sosialisme. Semua akhirnya beralih kepada kapitalisme, konglomerasi. Karena sifat naluriah manusia itu yang menguasai.
Ya, kita itu dikasih nafsu oleh Allah itu menguasai. Ketika ada kesempatan untuk menguasai, apapun dikuasai, apapun dikuasai. Mak ini kan kemudian menggerakkan orang-orang miskin itu untuk memberontak terhadap orang-orang kaya, karena yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, dan itu naluri biasa, dimanapun akan terjadi begitu. Di Indonesia kalau ada kesenjangan itu, maka kemudian akan terjadi pemberontakan juga, pemberontakan. Nah, mimpi yang ditawarkan oleh Mak ini adalah masyarakat yang sama rata, sama rasa, sama kaya. Indah kan? Jadi orang-orang miskin itu didoktrin nanti kalau kita itu menang melawan orang-orang proletariat itu, maka tidak ada orang yang sangat miskin dan tidak ada orang yang sangat kaya. Semua kekayaan itu harus merata, tidak boleh sama, tidak boleh ada kesenjangan. Itu mimpi yang disodorkan oleh Mak. Tapi Karl Marx ini kan lupa bahwa manusia itu punya naluri tadi itu, punya nafsu untuk menguasai. Begitu ada kumpulan elit, nah, kalau di kuliah itu saya pernah belajar teori sosiologi namanya power elite. Kelompok elit ini akan selalu ada dimanapun. Tidak mungkin dalam sebuah komunitas nggak ada kelompok elit itu. Namanya Wright Mill itu yang mengatakan bahwa di Amerika itu sebenarnya menguasai bukan George Bush, bukan Barack Obama, bukan Clinton, bukan Joe Biden, bukan. Jadi dalam teori power elite itu dia ada piramida begini, ada piramida. Puncak tertinggi itu ternyata pemodal. Dan tahukah Bapak di Amerika itu siapa yang menguasai? Yang menguasai adalah orang Yahudi yang jumlahnya 2% dari penduduk Amerika. Dia menguasai ekonomi. Inilah sebenarnya yang penguasa inti di Amerika itu. Level kedua itu adalah para jenderal. Meskipun mereka negara demokratis, ternyata para jenderal itu, ex-jenderal itu sangat menguasai kebijakan seluruhnya di Amerika. Yang level ketiga, yang paling rendah itu adalah eksekutif. Jadi pemerintah itu diatur oleh para pemodal. Apakah terjadi di Indonesia? Kayaknya begitu juga. Jadi cukongnya yang kata Pak Jainuri itu, Profesor Jainuri, cukong-cukong itu, cukong-cukong yang menguasai. Nah, Mak ini lupa kalau kemudian masyarakat itu selalu muncul elit. Tidak mungkin semua itu sama rasa, sama rata. Yang kemudian dari sosialisme itu muncul beberapa aliran-aliran, ada Leninisme, kemudian ada komunisme. Di Indonesia dulu komunisme juga begitu yang ditawarkan, nanti akan sejahtera bersama. Makanya kemudian mungkin juga salah satu berkah atau tidak berkah itu ya, ada land reform, itu karya komunis di Indonesia. Land reform itu dulu orang punya tanah itu bisa sebanyak-banyaknya. Ketika ada undang-undang tentang reformasi agraria itu yang dilakukan oleh Partai Komunis dulu, maka kemudian kepemilikan tanah itu dibatasi. Nah, itu. Jadi ini melahirkan secara mentalitas orang-orang yang malas juga. Kenapa? Karena disubsidi oleh negara. Kekayaan negara itu dibagi rata, sehingga memunculkan orang-orang yang malas, jadi tidak bekerja tapi dapat uang. Dulu kata mbah saya, tanah-tanah yang luas itu kemudian diambil oleh negara, kemudian dibagi-bagi, diberikan kepada orang-orang miskin, padahal tanah yang dicari sendiri. Nah, sementara kapitalisme itu kan menawarkan kemakmuran dengan kerja-kerja individual tadi. Apa yang terjadi kemudian? Kapitalisme melahirkan orang-orang yang serakah, orang-orang yang
membuat orang itu merasa sukses karena dirinya sendiri. Dia harus sukses dengan menegasikan yang lain, dengan menyingkirkan yang lain. Maka persaingan itu menjadi hal yang biasa. Yang penting orang itu kaya. Maka doktrinnya adalah sebenarnya persoalan ekonomi itu sama, Bapak Ibu. Jadi bagaimana orang itu memenuhi kebutuhan hidupnya. Hanya di teori kapitalis itu ada kelanjutannya. Jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia itu memenuhi kebutuhan ekonominya dengan sumber daya yang terbatas, sementara kebutuhan tidak terbatas. Jadi sumber daya itu bagi kapitalis itu terbatas, sementara kebutuhan itu tidak terbatas. Kebutuhan terbatas loh, enggak Pak ya? Kebutuhan itu kalau nanti akan kita lanjutkan di bagaimana kemudian konsep Islam. Nah, yang menyamakan kedua kelompok besar ini antara sosialisme dan kapitalisme adalah mereka itu niretika. Mereka menganggap nilai itu tidak menjadi persoalan ekonomi. Moralitas itu bukan menjadi persoalan ekonomi. Nah, kecuali di negara-negara yang masih memegang agama dengan kuat. Di kita umumnya masih ada legal dan ilegal transaction itu. Jadi ada mana yang legal, mana yang ilegal. Itu pun juga sering-sering karena kita tidak kuat, umat Islam itu sering akan diterobos gitu ya. Ada pelegalan miras semuanya itu. Nah, ini kalau dalam ekonomi kapitalis tidak penting itu orang mau mati karena miras, yang penting kita dapat untung, dapat duit gitu kan. Maka bandar-bandar judi besar itu di Las Vegas Amerika umumnya, kalau kita lihat di film-film atau lihat di YouTube itu, ya di sana legal. Di sana legal. Orang mau bangkrut dengan perjudian itu bukan urusan kapitalisme. Yang penting orang dengan persaingan yang luar biasa tadi di rimba raya tadi itu bisa kaya. Tidak penting orang itu melihat apakah ini berdampak buruk kepada orang lain. Itu ekonomi katanya. Ekonomi itu katanya begitu. Ekonomi itu yang penting kaya. Maka ketika itu yang diambil, nilai itu tidak masuk, yang terjadi adalah destruktif, eksploitasi SDM, eksploitasi terhadap alam, maka ada kerusakan alam dan lain sebagainya. Nah, Islam itu sejak awal konsep ekonominya adalah al-falah. Falah itu artinya kebahagiaan. Jadi ultimate goal-nya itu bukan kita itu menjadi kaya, tapi bagaimana kita itu bahagia. Nah, bagaimana supaya kita itu bahagia? Maka di dalam Al-Quran itu disebut sebagai al-qist. Jadi kalau kita itu ditimbangan itu disuruh al-qist. Al-qist itu artinya keseimbangan, ya. Maka ekonomi Islam itu kalau dalam bahasa Arab namanya iktisad. Iktisad itu artinya seimbang, menyeimbangkan antara pemasukan sama pengeluaran. Nah, di ekonomi umum sebenarnya hampir sama, Pak. Hanya caranya yang sering berbeda. Jadi tugas negara itu sebenarnya menyeimbangkan antara supply and demand, antara permintaan dan penawaran. Begitu aja kan sebenarnya. Menyeimbangkan. Nah, Islam itu hadir, ekonomi Islam itu dengan konsep keseimbangan. Dalam bahasa Inggrisnya equilibrium, artinya keseimbangan, atau iktisad tadi itu, seimbang. Orang itu seimbang. Islam tidak pernah melarang orang itu menjadi kaya karena usahanya sendiri. Amr bin As itu sangat kaya. Para sahabat dulu itu banyak yang kaya-kaya. Dan Islam tidak melarang. Nanti untuk menyeimbangkan sosial itu dengan zakat, ya, dengan zakat. Ada zakat perdagangan, ada zakat pertanian. Pada pertemuan-pertemuan berikutnya mungkin kita bisa fokus di zakat.
Nah, kenapa nilai itu menjadi penting? Jadi kan biasanya kalau mahasiswa itu bertanya begini, Pak, dengan moralitas yang baik itu ternyata orang-orang itu pada miskin. Orang jualan kalau jujur katanya malah miskin, tidak kaya. Oh, yang lain itu pada nggak jujur semuanya. Nah, kenapa kita kok harus jujur gitu? Nah, yang harus kita pahami, moralitas di dalam ekonomi Islam itu nanti ada juz'iyah kecilnya itu ya dalam etika bisnis. Tapi dalam logika yang makro adalah bagaimana kesejahteraan itu dibangun dengan etika. Kenapa? Ketika nilai itu hilang dari hidup kita, maka sebenarnya kos ekonominya itu sangat tinggi. Dulu ketika Muhammadiyah itu mengharamkan rokok, ada fatwa haram rokok itu, terjadi perdebatan yang luar biasa. Tapi dalam tahqiqul manat itu, dalam penegasan ilmiahnya, ternyata itu subsidi untuk mengobati orang yang kena rokok, dampak dari rokok itu lebih besar dari keuntungan cukai yang diperoleh oleh pemerintah. Jadi untung dari mana? Kerusakan ekologis itu ternyata lebih besar dampaknya dari keuntungan ekonomi yang diperoleh. Keuntungan ekonomi yang diperoleh itu kemudian hanya dinikmati oleh segelintir orang, sementara kerusakannya itu akan lebih besar. Transaksi ekonomi yang niretika tadi itu mungkin menguntungkan. Jual miras itu menguntungkan, jual togel itu menguntungkan, jual togel. Tetapi ternyata di balik itu ada kerusakan moralitas yang biaya untuk merecovery itu juga susah, biayanya juga besar. Coba di kota-kota besar gitu. Kalau kita lihat di refleksinya di film-film, saya itu suka lihat film-film itu, saya lihat itu bagaimana kehidupan mereka itu. Dan ternyata mereka tidak bahagia, Pak. Jadi kalau Syed Hussein Nasr itu mengatakan bahwa orang modern, mereka menyebutnya Syed Hussein Nasr itu modern. Orang modern itu semua fasilitas terpenuhi tapi tidak bahagia, zero in their heart. Hatinya itu kosong, hatinya kosong. Kenapa? Karena yang dicari tadi adalah kaya, Pak, bukan al-falah dalam konsep agama kita itu. Kalau al-falah, kebahagiaan, maka tentu yang lain-lain ini akan mengikuti. Bagaimana kemudian orang itu menjadi bahagia? Nah, dalam Islam fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah itu adalah dengan etika, dengan nilai, dengan agama, bukan melepaskan diri dari agama. Kalau ekonomi dibangun keluar dari agama, maka ya mungkin saya tidak tahu juga bahwa konspirasi dunia itu benar. Dulu ada beberapa film, karena film itu, Pak, itu mencerminkan realitas sebenarnya. Termasuk di Indonesia ada film yang pernah saya lihat itu adalah Gundala. Itu orang menciptakan virus kemudian jual vaksin. Di film itu, nggak tahu di dunia nyata apa begitu. Tapi biasanya di film itu mencerminkan dunia nyata karena diangkat baik dari realitas maupun dari fiksi. Ada beberapa film saya lihat itu, film-film barat itu selalu polanya begitu. Kenapa? Karena nilai tadi tidak ada nilai yang diusung ketika mereka menggerakkan ekonomi. Indonesia dulu pernah ada SDSB, sumbangan dana sosial berhadiah. Jadi judi difasilitasi oleh negara. Nah, itu makanya memilih pemimpin harus hati-hati. Judi difasilitasi oleh negara, bukan perolehan uangnya yang
signifikan, tetapi kerusakan moralitas itu luar biasa. Judi. Nah, makanya nanti ada beberapa prinsip-prinsip dalam berbisnis dalam Islam itu, tapi bahwa yang terpenting bagaimana kita memahami paradigma itu, memahami logika berpikir dari kekuatan-kekuatan ekonomi yang ada. Nah, kapitalisme itu sekarang merambah ke seluruh dunia. Indonesia digilas oleh kapitalisme, negara-negara Timur Tengah itu digilas juga oleh kapitalisme. Untung di Islam itu masih ada konsep zakat, sehingga meskipun tidak maksimal itu masih ada capaian-capaian yang diperoleh. Nah, biasanya berapa menit untuk kuliah subuh ini? Setengah jam. Ya, ini nanti akan kita lanjutkan di pertemuan-pertemuan yang akan datang, tapi bahwa prinsip-prinsip umum ini akan kita uraikan lebih mendalam. Dari yang pertama adalah bahwa dalam aktivitas bisnis kita itu prinsipnya adalah tabadul manafi. Tabadul manafi itu bertukar manfaat. Jadi kalau kita itu berbisnis, itu lawan kita itu harus untung, bukan hanya kita yang untung, tapi lawan kita untung. Jadi saling menukar manfaat. Makanya para ulama itu menyebutnya tafadul manafi, ya, bukan bukan tukar menukar kemadorotan, tapi manfaat. Nah, ini yang perlu kita ingat. Kalau kita menjual sesuatu itu bermanfaat enggak? Dan harus belajarnya itu harus yang agak lama gitu. Banyak orang itu yang, saya itu kan tidak ada urusan Pak, ayam saya itu untuk aduan atau enggak, yang penting saya itu melihara ayam, yang penting saya itu jualan keris gitu kan, terserah keris mau nusuk orang, mau disembah, ya bukan urusan. Itu namanya bukan tabadul manafi. Ingat, di dalam usul fikih itu ada an-nahyu bisyai'in nahyun biwasailihi. Larangan terhadap sesuatu itu larangan terhadap apa-apa yang mengarah pada perilaku yang dilarang itu. Kalau kita tahu kita melihara ayam jago itu untuk dibawa ke danyangan, untuk mengesahkan sesuatu, untuk digunakan untuk aduan itu, ya kita itu bagian dari dosa. Sama. Tetapi begini, ini ada ilatnya, tentu ada ilatnya. Kalau di daerah-daerah tertentu umpamanya orang melihara ayam bukan untuk keperluan yang maksiat, kemusyrikan dan lain sebagainya, ya boleh-boleh saja. Orang punya keris hanya untuk seni, ya tidak apa-apa. Tapi kalau jelas keris itu digunakan untuk kemusyrikan dan kita tahu budayanya memang begitu dan kita melakukan itu yang salah. Ya, jadi namanya bukan tabadul manafi. Tabadul manafi itu adalah ya saling tukar menukar manfaat. Kalau tidak bermanfaat bagi orang, ya jangan ditransaksikan. Nah, kira-kira begitu. Yang kedua adalah antarodin. Antarodin itu sebuah kondisi yang netral. Antarodin itu, pokoknya orang itu butuh sekali dia. Karena kita tahu orang itu butuh, kemudian harga kita naikkan. Nah, biasa kan dalam logika kapitalis itu pokoknya orang panik itu harga dinaikkan. Ada panik buying kayak sekarang itu, orang beli vitamin semuanya. Kemarin-kemarin kan tidak beli itu, harganya dinaikkan. Itu tidak membuat orang ridho, tidak membuat orang ridho. Ridho itu ketika orang punya pilihan, itu namanya ridho. Tapi kalau dia terpaksa, saya butuh barang ini, di tempat lain tidak ada, dan kita tahu orang itu butuh, itu kemudian harga kita naikkan, itu namanya bukan antarodin. Antarodin itu ridho sama ridho. Kalau terpaksa itu mungkin variabelnya banyak Pak. Orang terpaksa itu, saya terpaksa menjual sepeda motor untuk beli obat, itu konteksnya bukan konteks keridhoan kalau begitu. Tapi kalau konteks keridhoan itu artinya orang memiliki posisi yang sama, punya kemerdekaan, bukan paksaan.
Ada orang miskin, tidak punya pekerjaan. Pak, sampean kerja di tempat saya. Karena dia butuh pekerjaan. Di tempat lain itu kuli umumnya itu digaji sehari 80.000. Karena kita tahu orang ini bodoh banget dia itu. Nggak nggak ngerti uang. Kita kasih dia sehari 50.000. Itu bagian dari ketidakridhoan. Dia tidak mengungkapkan protesnya karena tidak ada yang mau nyuruh dia gitu. Tetapi dalam hatinya pasti ada ketidakridhoan itu, dan itu yang tidak dikehendaki oleh Islam. Kemudian ada gharar, tidak ada gharar, tidak ada tipu daya, tidak ada kebohongan ketika kita melakukan transaksi di dunia ini. Apakah itu jasa, apakah itu trade, jual beli, atau yang lain, kerjasama, itu sama saja. Kemudian ada riba, tidak boleh ada riba dalam semua transaksi kita. Nah, ini yang agak sulit dan ini butuh penjelasan yang lama. Apakah bunga bank itu bagian dari riba atau tidak? Itu ada perdebatan yang panjang. Kapan-kapan kita berbicara tentang riba ini secara lebih mendetail. Kemudian ada mulghasi. Ini curang dalam menimbang biasanya. Curang dalam menimbang. Biasanya dulu itu kalau beli gula 1 kilo sampai rumah ditimbang tinggal 9 on. Atau kalau karena jauh ya kita sebut saja ya, itu beli buah di Wonokromo itu di sekitar kebun binatang itu selalu timbangannya itu gerupaknya itu dibuat miring. Kalau nggak gitu katanya ada beberapa yang menemui itu di tali, jadi jempolnya yang main nanti ya. Jempolnya main, pinter-pinter orang itu ya. Jadi kalau jempolnya main pakai benang yang itu tali pancing yang kecil gitu ditekan gini. Nah, ini seharusnya sudah sampai ke bawah belum, atau mestinya belum penuh ya sudah ditekan gitu. Jadi begitu. Itu curang di dalam takaran. Curang di dalam takaran ini tidak bisa hanya kita bayangkan hanya orang jual tradisional ya. Jadi dalam berbagai hal nanti. Kemudian ada munajasi, dalam bahasa kita itu combri bakal dulu. Jadi orang itu nawar tapi tidak beli dia. Orang menawar itu hanya supaya mempengaruhi orang lain. Nanti dalam konteks bisnis makro seperti apa itu juga ada ternyata untuk mempengaruhi itu. Kemudian prinsipnya adalah at-ta'awun 'alal birri wa taqwa. Jadi wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa itu ayatnya jelas. Jadi ekonomi kita itu prinsipnya harus ta'awun, saling tolong menolong. Nah, makanya dulu meskipun ketika awal-awal kemerdekaan itu ya ekonomi kita belum jelas dijajah oleh sosialis atau kapitalis, meskipun komunisme masuk, tapi konsep ekonomi kerakyatan Bung Hatta itu cukup bagus dengan koperasi itu. Jadi koperasi itu ta'awun, jadi kerjasama, ada syirkah di sana. Nah, kalau prinsipnya kerjasama, maka tidak ada orang yang dieksploitasi. Kenapa? Setiap orang saling membutuhkan loh. Orang kaya itu butuh pekerja. Makanya ketika ada persoalan buruh sama tenaga kerja, itu kan selalu buruh yang dikalahkan, termasuk PNS, termasuk gaji pegawai. Itu beberapa kali Ibu Sri Mulyani itu menganggap sebagai beban APBN kita untuk pendidikan. Pendidikan dianggap beban kan susah begitu. Jadi nanti kalau dalam ilmu manajemen itu dia dimasukkan di mana sebenarnya untuk gaji karyawan itu. Nah, itu yang dalam ekonomi syariah itu yang dipelajari itu hal-hal semacam itu. Sehingga etika yang ditawarkan, nilai yang ditawarkan itu bukan hanya dalam bidang perdagangan, tapi seluruh aspek ekonomi. Jadi
nanti ada produksi, mulai di ekonomi itu ada konsumsi, ada distribusi. Jadi saya kira sama, persoalan ekonomi kita itu sama ya, apakah itu sosialis, kapitalis, Islam itu sama. Bagaimana orang itu memenuhi kebutuhan hidupnya, hanya caranya itu yang berbeda-beda, caranya berbeda. Kalau persoalannya sama, saya kira kita bekerja supaya kehidupan ekonomi kita bagus. Nah, maka di dalam tiga bidang tadi itu, baik produksi, bagaimana memproduksi sesuatu, kemudian distribusi, juga konsumsi, itu semua ada nilainya, semua ada nilainya. Makanya kalau ulama itu sangat berhati-hati. Bolehkah membuat roti saputnya itu di fatwa ulama itu, di MUI itu, saput untuk mengoles sesuatu itu dengan bulu babi ya, umumnya boleh enggak ya? Nah, itu dipelajari. Kalau di ekonomi kapitalis itu enggak dipelajari, Pak. Tidak ada yang peduli ini mengandung babi atau tidak, ini halal atau tidak ada, tidak ada. Nah, yang kita lakukan kalau di kampus itu adalah, karena ada fakultas ekonomi dan bisnis, adalah meyakinkan kepada dunia akademik internasional bahwa ekonomi syariah itu menjadi alternatif. Ekonomi syariah itu menjadi alternatif dari kekacauan dunia ini. Kalau akademisi, Pak, banyak yang menerima. Yang tidak menerima itu adalah para konglomerat, para pemodal. Nah, ekonomi Islam dianggap sebagai ancaman. Saya itu pernah diceritain oleh Pak Agustianto Mingka, itu dulu dia biro hukum di Bank Muamalat itu. Dia bercerita bagaimana Bank Muamalat itu dihabisi secara sistematis oleh kekuatan-kekuatan besar. Jadi kalau beberapa tahun terakhir Bank Muamalat itu kelihatan tidak bonafit, kelepek-kelepek gitu ya istilah zaman sekarang, itu ternyata memang dihabisi secara sistematis. Kenapa dihabisi sistematis? Singkat ceritanya, kalau nyebut orang-orang nanti menjadi bahaya ya. Singkat ceritanya adalah bahwa modal di bank syariah, sahamnya itu mau dibeli, dan Bank Muamalat tidak mau. Jadi cerita awalnya ya begitu saja. Maka kemudian dibuatlah proyek-proyek besar yang diberikan kepada Bank Muamalat pada waktu itu. Jadi dikasih proyek properti, Pak. Itu kalau nggak salah itu sampai sekian puluh triliun begitu. Ternyata semua yang terlibat di situ pembohong semuanya. Pemborongnya juga bohong. Biro hukumnya itu bohong. Petugas lapangannya bohong. Orang-orang internal bank ini yang bisa dibeli juga bohong. Ketika itu sudah berjalan, sudah oke gitu, ternyata proyek ini nilainya hanya 1,5 triliun. Nilainya kecil sekali. Dibangkrutkan secara sistematis, kemudian menjadi tanggungannya Bank Muamalat. Habis sudah. Begitu caranya, dikasih proyek, tapi bukan untuk memberikan keuntungan, tapi untuk membunuh bank yang pada awalnya disetting benar untuk menjadi brandingnya ekonomi syariah itu. Orang yang tidak tahu apa yang di Bank Muamalat sekarang. Saya diceritain sampai merinding juga itu. Direktur utamanya, Pak, tahun kemarin, saya nggak tahu kalau hari ini sudah naik atau belum. Itu gajinya ya 25 juta. Sementara bank-bank lain itu sudah cukup banyak, mereka sudah di atas 1 M. Maka bagaimana ini bisa melaju dengan cepat gitu. Nah, makanya ekonomi syariah itu tidak hanya harus difahami, tapi juga harus cerdas juga ketika melakukannya. Ya, jadi karena kemarin itu salah satu evaluasinya adalah karena pengen cepat besar, maka kemudian gandeng orang-orang, jebolan-jebolan bank yang sudah cukup pinter gitu, untuk mengelola ini. Maka ini juga sebagai bukti bahwa nilai itu mengalahkan segala-galanya. Merekrut orang yang pinter secara ekonomi, tapi tidak memiliki semangat ideologi, tidak memiliki
ghirah keislaman, tidak memiliki semangat untuk memajukan ekonomi syariah, ya akhirnya menjadi predator juga yang merusak sistem kita. Nah ini makanya penguatan SDM juga harus bagus. Jaringan saudagar Muhammadiyah sudah sampai sini belum Pak ya? Nah itu mestinya kapan-kapan juga harus diundang, bagaimana cara kerja mereka, bagaimana kelompok kecil ini bisa bisa eksis dan mewarnai. Jadi Yahudi tadi itu di Amerika itu hanya 2%, tapi yang mempengaruhi seluruh kebijakan Amerika iya hanya 2%. Kenapa mereka bisa mempengaruhi? Karena kaya. Orang Yahudi itu kaya, pinter, religius, ya, religius. Jadi kalau kita itu dikit-dikit dituduh, wah kamu itu kayak Islam dewi. Orang Yahudi itu agamanya sangat kuat. Sampai hari ini mereka meyakini bahwa tanah yang dijanjikan, tanah Palestina itu milik mereka, itu kemudian digerakkan secara politik, itu agama. Jadi nggak ada kalau orang bilang itu bukan perang agama. Loh, mereka itu menguasai tanah itu karena keyakinan agama, dan mereka menjalankan bisnisnya juga karena keyakinan agama. Maka kalau kita pengen kuat ya harus begitu. Dulu ada tokoh yang mau meniru Yahudi ini, namanya Fathullah Gulen, yang menjadi musuhnya Turki hari ini. Saya nggak tahu itu musuh beneran apa enggak ya, tapi saya pernah belajar pada beliau itu tentang gerakan Hizmet, ya kayak Muhammadiyah gitu. Dia itu mau meniru Yahudi, mau meniru Cina. Bagaimana Cina itu di semua negara itu menguasai. Di seluruh pelosok dunia ini kan ada Chinese Town ya. Itu yang nanti akan kita pelajari bersama-sama, tapi intinya bahwa model-model yang bagus itu harus kita tiru. Bapak Ibu yang berbahagia, saya kira pengantar untuk kuliah ekonomi syariah. Saya bicaranya ya kayak orang kuliah beneran kalau begini ya, mahasiswa. Soalnya namanya kuliah subuh. Nah, kuliah di waktu subuh gitu. Nanti dari hal-hal yang sifatnya umum ini akan coba kita pelajari lebih fokus, lebih khusus, karena banyak hal yang karena tidak dipelajari dengan seksama itu menjerumuskan orang. Saya pernah diundang untuk ngisi di Surya Muhammadiyah Ponorogo itu. Jadi swalayan Surya dan jaringannya itu kan dulu karyawannya 170. Banyak yang ikut MLM Pak, dan akhirnya bangkrut dan akhirnya hutangnya banyak. Maka saya disuruh ngisi bagaimana sebenarnya MLM itu ya. Jadi yang selamat gitu kan, supaya orang ikut bisnis pengennya kaya tapi malah miskin. Nah, nanti akan kita pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Insya Allah untuk pertemuan-pertemuan berikutnya saya tidak akan bicara yang umum-umum, tapi pada tema-tema yang lebih spesifik ya, lebih spesifik supaya jelas, fokus dan tuntas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirnya billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.